Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Ini adalah episode ke-1960 atau episode weekend, and semoga weekend kamu menyenangkan dan lancar semuanya kali ini ya. Sebelumnya aku juga mau ngomong, selamat Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober, yang sebenarnya akhir-akhir ini di kalangan anak muda kita kayaknya mereka lebih mengasosiasikan akhir Oktober itu dengan Halloween ya. Tapi ya, gue gak kenapa-kenapa, gue cuma cerita aja, gak ngasih komen positif atau negatif, hanya memberikan situasi kondisi saat ini menurut saya. Tapi udah, seperti biasa selama 1 jam gue akan cerita ada apa aja di dunia di 24 jam terakhir sambil muterin lagu-lagu yang enak buat kamu. Dan kalau kamu nonton ini di YouTube, lagunya gue tulis di description bawah. Kalau lo mau dengerin, ya dengerin di radio. Oke? And now kita mulai dulu. Lagu pertama ada Alan Walker with Man on the Moon. Enjoy. Ya, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan akhirnya menurut beberapa surat kabar, Elon Musk ini resmi mengakui sisi Twitter, membeli Twitter. Dan dia bilang di interview sebelumnya kalau dia membeli Twitter ini sebenarnya bukan buat bikin dia tambah kaya, tapi karena dia ingin membantu humanity atau membantu kemanusiaan. Ya, nanti kita lihat aja ya. Yang jelas langkah pertama yang dia lakukan, lagi-lagi menurut Reuters, Washington Post, sama New York Times, dia udah memecat top eksekutifnya Twitter, mulai dari CEO, Chief Financial Officer, dan juga Head of Legal Policy, Trust and Safety. Jadi bagian legalnya itu katanya dipecat semua. Tapi ini menurut sumber anonim yang nggak mau namanya disebut ya, mungkin karena dia takut kalau dia bakal dipecat juga. Nah, pemecatan ini muncul setelah sebelumnya ada report yang katanya Elon Musk ini akan memecat 75% staffnya Twitter. Yang walaupun itu akhirnya dibantah ya sama Elon. Dia bilang, enggak lah, gue gak akan memecat segitu banyak orang. Berarti dia akan memecat kan. So kayaknya hampir pasti bener deh ini petinggi-petingginya dipecat. Tapi udah, kita lihat aja sekarang arahnya Twitter ini kayak apa di bawah Elon Musk. And now we have bertahan tanpa arah dari Hanin Dia. Enjoy. Ya, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan akhirnya Apple mengkonfirmasi kalau iya, mereka nanti iPhone-nya di tahun 2024 akan diluncurkan dengan port USB-C untuk men-charge-nya. Nah, ini karena Senior VP of Worldwide Marketing-nya Apple, si Greg Joshwiak itu bilang, iyalah. Waktu ditanyain apakah bakal USB-C, dia bilang, ya iyalah, kan kita harus nurut sama itu. Jadi kita nggak punya pilihan lain. Jadi 2024 Apple akan ada USB-C, tapi si Greg ini juga sempat mengeluarkan pernyataan yang mengkritik Uni Eropa. Katanya kayak gitu tuh justru akan menambah polusi buat dunia. Soalnya kan lightning port yang segala macam jadi bakal dibuang dan itu membuat sampah. Padahal kan sekarang Apple pengennya nggak pakai charger segala macam. Ya, gitulah omong-omongan ini ya. Ya, omongan Apple ya, dia wajib ngomong gitu lah. Tapi udah, kita balik ke lagu sekarang, ada Bones dari Imagine Dragons. Enjoy. Followers, saat ini anak muda, orang muda itu udah ada banyak yang kena diabetes loh. Ada teman-teman yang seumuran gue, bahkan di bawahnya gue yang udah kena diabetes. Dan kalau lo kena diabetes itu kan nggak bisa sembuh ya. Lo mesti seumur hidup lo menjaga makan segala macam. Pokoknya jadi nggak enak lah. Jadi cara yang paling gampang ya dari awal kamu udah mencegah diabetes sejak masih muda sekarang. Caranya yang satu, yang termasuk paling gampang ya, itu adalah dengan mengganti gulamu dengan gula tes, gula 0 kalori yang tidak menyebabkan diabetes. Nah, gula tes ini bisa kamu dapetin di radio yang nayangin Popo on the Radio maupun di online merchant. Balik lagi di Popo on the Radio, dan saat ini kan Call of Duty itu serial game tembak-tembakan itu yang mirip kayak CS, tapi ini lebih bagus gambarnya, lebih modern lah. Itu baru aja ngerilis Modern Warfare 2 ya, dan saat ini yang lagi jadi kontroversi adalah karena orang-orang yang membeli physical copy-nya Call of Duty, jadi yang beli CD-nya itu ternyata kaget. Soalnya di dalam CD-nya ini isinya hanya 72 mega aja, 72 megabyte. Padahal kan game ini sekarang gede-gede ya, 80 sampai 100, dan ternyata setelah dimasukkan ke konsol, mereka mesti download dulu baru bisa main, dan gamenya ini downloadnya bisa sampai 150 giga kalau di PS5. Nah, tentu aja orang jadi bete dong. Kan orang salah satu alasan mereka beli CD itu kan supaya nggak mesti download ya, mungkin koneksi internetnya nggak gitu cepat, atau mereka ya pengen main offline aja. Dan kalau kayak gini berarti kan lu mesti online buat bisa ngedownload game yang ini buat main pertama kali. Nah, makanya banyak yang
protes nih, kenapa kok kayak gini sih? Apalagi kan kalau itu ternyata digital, berarti kan nanti kalau ada DRM segala macam bisa-bisa nggak bisa dimainin lagi. Kalau lu bentuk CD kan lu bisa main terus sampai bertahun-tahun ke depan selama konsolnya belum rusak kan. Jadi ya itulah yang lagi dikecam banyak orang. Kalau gue beli CD dan ternyata mesti download lagi, mendingan beli digital nggak sih? Gitu yang dibilang sama orang-orang. Tapi udah, kita lihat aja next-nya gimana. And now, gue sih nggak setuju ya kalau ternyata CD isinya cuma 72 mega and then masih harus download banyak lagi. Kalau day one patch, lain cerita. But kalau gini, wah parah sih. Ya udah. Now ada Words dari Alesso featuring Zara Larsson. Enjoy. Lama nggak terdengar kabar setelah tadinya sempat mau bikin podcast, mau bikin Netflix show segala macam. Nah akhirnya Prince Harry ini memastikan kalau bukunya dia, buku memoirnya dia, memoir itu semacam kayak buku harian gitu atau dia memoir lah, Google aja ya, you're an adult bisa lah. Jadi dia akan merilis memoir yang berjudul Spare yang akan dirilis di bulan Januari, akan diterbitkan di bulan Januari. Tadinya ini tuh berencana diterbitkan di akhir 2022, tapi kemudian ditunda sebentar dan akhirnya Harry bilang dia berjanji kalau ini benar-benar adalah peristiwa yang uncensored, unfiltered, apa yang gue alami, apa yang gue pikirkan, apa yang gue ini, dan pasti bakal jujur, nggak akan gue bikin-bikin, nggak akan dibuat-buat, nggak akan ada pencitraan segala macam di situ. Jadi kita lihat aja nanti Januari. And Spare ini langsung akan dirilis dalam 16 bahasa sekaligus dan juga ada audiobook yang dibacain sendiri sama Prince Harry. Jadi kalau kamu termasuk yang ngefans sama Prince Harry, mungkin gue bakal mencoba beli yang audiobook itu deh, biar seolah-olah diceritain sama Harry kan kisah hidupnya dia tuh sebenarnya gimana gitu. Oke. Now kita ada Sehari Lagi dari Brisha Jody. Enjoy. Followers, jangan pernah menganggap enteng sama yang namanya diabetes. Karena diabetes ini adalah penyakit yang jahat banget dan bisa buat hidup kita tuh jadi super gak enak. Makanya buat kamu yang masih muda, jangan sembarangan minum manis ya. Mau minum manis gak apa-apa, asal gulanya kamu pakai gula tes, gula 0 kalori yang tidak bikin diabetes. So langsung aja ganti gulamu dengan gula tes, gula 0 kalori yang bisa kamu beli di radio yang nayangin Popo on the Radio maupun di online merchant. Welcome back di Popo on the Radio, madly inspiring. Dan CD Projekt Red, pembuat game The Witcher yang summer musim depan akan rilis ya, Witcher season yang ketiga di Netflix. Nah ini mengkonfirmasi kalau mereka akan meremake game The Witcher mereka yang pertama, dan mereka bilang ini adalah project besar. Jadi ini bener-bener di remake, dibuat dari awal, karena memang The Witcher yang pertama itu gue sempat nyobain main, tapi gue nggak kuat karena grafiknya zaman dulu banget, kemudian gameplaynya susah lah, pusing lah pokoknya, gue nggak nyampe otaknya, rumit banget itu berantemnya, mesti pakai mouse keyboard lagi gitu kan. Nah yang versi baru ini akan di remake dari awal, grafiknya akan diupdate pakai Unreal Engine 5 dan bukan mereka yang develop adalah salah satu kolaborator mereka waktu ini The Witcher 3. Oh ini yang bikin salah satu penulis quest desainernya Witcher 3 yang menurut gue harusnya keren ya, karena Witcher 3 questnya oke sih. Nah karena ini remake, jadi kayaknya bakal lama ya. Menurut gue sih, gue curiga ini bakal dibarengin dengan selesainya serial Witcher di Netflix. Tapi bukan selesai season 3 ya, tapi selesainya nggak tahu mereka berapa season. Soalnya memang cerita The Witcher yang pertama itu yang di video game itu settingnya adalah setelah ending dari buku The Witcher. Jadi ending dari Netflix The Witcher-nya mungkin. Tapi itu cuma teori gue ya, jangan dianggap pasti benar gitu, oke? Teori-teori gue aja sebagai fans. Ya udah, balik ke lagu sekarang, ada You Would Love dari Griffin and One Republic di Popo on the Radio. And that's it followers buat Popo on the Radio hari ini. Jangan lupa sosial media kita ada di facebook.com/popotr, Twitter dan Instagram di @popoonradio, and nomor WhatsApp di 0877 16 16 13 13. Sekali lagi di 0877 16 16 13 13. Lagu terakhir ada Irrelevant dari Pink. Oh iya, jangan lupa subscribe YouTube Popo on the Radio biar gak ketinggalan episode baru, dan juga ada podcast gue yang jauh sama Off the Record ya. And yaudah, di sini Popo Kusen. Terima kasih udah mendengarkan. Matur nuwun wis ngrungokno. Thank you for listening.
Have a nice weekend and I will see you when I see ya.